kasih kembali ya sebenarnya. Welcome to my fucking channel. Udah mulai. Jadi dari tadi tuh aku sebenarnya pengen bahas tentang risetnya aja, tapi selalu terdistrak dengan bahas-bahas yang lain. Oke, sekarang fokus langsung ke research aja. Nggak usah tanya SKS. Udah cukup. Udah kita udah dapat info SKS itu di video sebelumnya ya. Nanti tenang aja, aku juga upload kok. Masalah riset kamu di sini. Topiknya apa, Cak? Judulnya akhirnya. Can you explain this? So specific, Mbak. Yes, why not? Kayak aku sama Mbak Kiki cerita tentang korupsi apa gitu. Kayak anti baju pohon. Jadi risetku. Judul apa? Judulnya. Wait. Terus nggak apa? Karena udah satu. Judulnya panjang. Intinya, projectku kali ini, jadi dia animal studies. Aduh, salah. Jadi harus mulai dari mana ya? Do you think it's, miring? Iya, matiin dulu. Enggak. Ini kurang. Continue. Iya. Tapi miring. Apa intinya? Miring kan sih? Kamu giniin. Oke. Intinya tentang animal. Inti dari project ini, long term goalnya adalah to cure blindness. Supaya tidak ada kebutaan pada manusia. Yep. Oke, pada manusia dengan cara. Jadi long term goalnya adalah ya kita cure blindness. Yang emang ditargetkan pada manusia, tapi ini adalah pilot study. Jadi studi awal kita menggunakan animal model dulu. Jadi basically kita pakai tikus. Tikus ini adalah transgenic animal, artinya dia sudah dimodifikasi secara genetik supaya pada saat dia lahir dia udah bukan buta, dia membawa gen yang udah terjadi mutation, di mana gen ini efeknya nanti adalah akan menghasilkan fenotip buta pada saat tikus ini berumur 25 hari. Jadi maksudnya adalah jadi dia terjadi proses kebutaan secara progresif. Bukan dari lahir buta, tapi dalam waktu 25 hari tikus itu akan buta. Ya, jadi dia severe. Jadi tikusnya ini model. Sudah diatur gennya supaya sesuai dengan yang diinginkan, yaitu 25 hari buta. Oke. Jadi kebetulan kita punya research facility. Di lantai dasar itu kita sudah ada breeding facility. Jadi kita nggak beli lagi tikus-tikus itu disease model animal ini dari kayak Amerika, dari Inggris, tapi kita udah bikin breeding facility sendiri. Jadi kita udah ada pairnya, pasangan untuk kita menghasilkan breed pasangan ini, nanti mereka menghasilkan anak-anakan atau yang liter bayi yang membawa gen yang sama dengan kedua orang tuanya. Tapi kan topikmu tidak bahas tentang breeding ini kan? Kamu cuma ngambil tikus itu. Jadi dari breeding ini kita mengambil tikus-tikus yang kita pakai adalah hasil dari breeding. Kita punya breeding facility tersendiri. Jadi itu salah satu nilai plus dari kita punya penelitian, karena ya saving some cost of money. So. Terus tipe perlakuan apa yang kamu lakukan ketika itu? Jadi kita menguji suatu drug ini obat compound. Jadi dari di studi-studi sebelumnya ini obat sebenarnya udah dipakai sebagai obat anti cancer. Di manusia apa di binatang? Clinical trial di binatang sama di cells. Tadi ada juga di human, tapi golongan lain daripada obat yang saya pakai ini. Tapi sama-sama golongan namanya HDAC inhibitor. Itu adalah paling sering digunakan untuk anti-cancer drug. Tapi kan kamu tidak membahas tentang obat ini kan, maksudnya bagaimana cara membuat obat ini. Kita nggak bahas obatnya, kita cuma membahas efek neuroprotektif dari obat ini terhadap retina dari mata si tikus yang kamu gunakan. Apakah obatnya cuma satu? Artinya yang perlakuan yang kamu berikan ini, si obat ini cuma satu doang, satu jenis obat ini doang? Ya.
bukan bervariasi obat yang kamu uji coba. Karena dia namanya juga selective HDAC inhibitor, jadi cuma satu obat yang spesifik. Dibandingkan dengan studi-studi sebelumnya, dia kan pakai HDAC inhibitor tapi dia golongan yang broad spectrum. Jadi yang memberikan efek neuroprotektif juga ada, tapi di satu sisi dia ada efek toksik juga. Jadi makanya kita lebih spesifikkan dia punya golongan menjadi selektif, golongan HDAC inhibitor 6, khusus untuk penyakit retinitis pigmentosa ini. Si kebutaan karena genetik ini. Terus apakah yang perlakuan yang dilakukan berbeda itu apa dok? Apanya? Kan kalau misalnya kamu mengadakan penelitian itu ada parameter yang diganti-ganti, konsentrasi si obat kah, atau waktu pemberian obat yang berbeda, itu apa yang berbeda? Jadi ya basically kita membandingkan kelompok tikus yang genetically blind ini dengan kelompok tikus kontrol yang normal, wild type, yang sehat. Yang tanpa buta ya, yang tidak buta. Kalau yang tikus pada umumnya yang tikus. Berarti bukan di pick up dari breeding. Bukan. Oke, jadi tetap breeding, tetap satu golongan namanya 6J mice yang tikus hitam itu. Tapi golongan ini yang hitam ini. Yang tikus albino dia untuk kayak penelitian metabolik kayak diabetes, obesity. Ini hitam ya. Ini hitam. Jadi golongan 6J mice ini diambil disuntik gen mutasi gen yang bikin progressive blind itu, nanti dia di match lagi dengan lawan jenis, sama-sama buta ya. Ya, berarti yang sama-sama disuntik bawa gen yang mutasi. Nah, anak-anak heterozigotnya itu dikawinkan secara sesama saudara-saudara liternya yang juga heterozigot. Heterozigot nanti menghasilkan anak yang homozigot, itu yang dipakai untuk penelitian. Oke, compare sama yang kontrol adalah yang normal di sini. Yang kontrol apa itu namanya? Yang wild type, yang normal, we call it wild type. Why wild type? Padahal sama-sama dia liar. Tapi kan dia sama-sama di tahu nggak? Maksudnya sama-sama dikandangkan juga toh. Cuman yang ini kan dia membawa mutasi gen PDA6B. Jadi kita namakan golongan yang mutasi ini PDA6BG negatif. Yeah. Nah, jadi satu kelompok yang genetically blind, satu lagi yang genetically blind tapi ditambah perlakuan injeksi obat. Sebenarnya ada satu kelompok lagi. Jadi dia kelompok yang genetically blind tapi cuman disuntikan sham. Jadi dia kayak istilahnya kayak disuntik air doang. Sementara yang ini kan air tapi ditambah dengan obat. Yang obat anti kanker itu tadi. Yang HDAC inhibitor itu. Okay. Jadi secara total ada 4 kelompok sebenarnya semua. Nah, masing-masing 4 kelompok ini semua disuntikan obat pada saat mereka umur 12 hari. Oh, wait. Disuntikan obat pada saat dia 12 hari. Bukan. Sorry ini aku agak bingung. Kelompok pertama yang wild, yang tanpa diperlakukan apa-apa. Kelompok kedua adalah yang sudah gennya bermutasi, yang punya gen kebutaan. Kemudian kelompok berikutnya adalah kelompok yang dibuta tapi sudah disuntikan obat. Itu kelompok ketiga. Kelompok keempatnya apa? Yang disuntikan air doang, sham injection. Oh, yang sham itu. Oke. Jadi kayak suntikan hantu gitu. Oke. Terus yang kamu jadikan ambil itu bukannya gini tadi, yang homozigot. Yang kamu ambil semuanya udah homozigot Mbak ini, kelompok-kelompok ini. Itu tadi cuma proses awal bagaimana kita mengambil sampel ini. Oh, jadi akhirnya pada akhirnya yang sudah diambil itu adalah dari yang blind bersama dengan blind plus obat. Itu kan menikah tadi. Enggak. Jadi ini semua di 4 kelompok ini enggak ada lagi hubungannya dengan yang udah menikah. Pokoknya dia semua udah homozigot semua. Oke. Udah siap untuk diteliti. Enggak usah lagi latar belakangnya. Intinya adalah kamu udah ngambil siap homozigot. Oke, semua tikus itu kamu suntikan obat 12 hari. Ya. Disuntik di matanya ya. Disuntik di matanya. Pada saat disuntik dia mati apa tidak? Enggak. Jadi dia kan umur 12 hari tadi masih kayak kecil inilah. Masih kecil mereka. Jadi matanya pun belum secara terbuka sempurna. Pasti dia udah masih kirap-kirap gitu. Ya, masih tertutup malah, masih belum harus dilakukan perlakuan khusus supaya dia bisa terbuka, ada banyak kelopak mata kan. Jadi untuk melakukan itu kita istilahnya anestesi, kita bius dia supaya dia berada ya di fase anestesi. Jadi tidak sadar. Kelopak matanya dibuka, terus kita cari tempat suntikan adalah namanya, kita cari di bagian anterior.
kita suntik secara intravitreal artinya cuma sampai menembus pada bola mata bagian dalam yang kayak jelly itu. Di situ baru kita semprotkan suntikan obatnya. Oh jadi bentar, si tikus 12 hari yang masih kecil itu kamu paksa buka matanya kemudian disuntikan obat. Dia tidak mati kan? Enggak. Oke. Dia tidak mati. Jadi setelah suntikan obat, kita suntikan lagi obat reversal namanya. Jadi untuk membangunkan dia kembali. Oh, lawannya anestesi. Anestesi ya. Terus 12 semua disuntik semua perlakuan dilakukan pada hari dia berusia 12 hari. Berapa banyak tikus? Satu kelompok kebetulan kita project saya pakai 7 hewan per kelompok. 7 hewan per kelompok. Jadi ada 4 berarti 28 kelompok untuk liter yang pertama. Liter pertama maksudnya apa? Jadi meskipun semua disuntikan pada umur 12 hari, tapi pengambilan sampel matanya itu ada 2 time point, different time points. Jadi yang pertama adalah pada saat mereka berumur 16 hari. Berarti cuma 4 hari. Which is 4 hari post injeksi. Dan pada saat mereka umur 24 hari. Jadi 12 hari setelah diinjeksi. Dan pada saat kamu ngambil matanya benar-benar tikusnya dibunuh ya? Ya. Dibunuh. Oh, oke. Dibunuh terus mata gampang nggak sih ngambil mata, Cak? Gampang. Really? Jadi ini mata ya dalam kelopak mata. Jadi anggap ini kelopak mata. Kita cuman tekan ke bawah, mata akan keluar gini, protrude. Jadi kan, gitu doang. Gitu doang. Nah, itu mungkin karena si tikusnya masih kecil banget juga ya 16 hari itu ya. Jadi cara terminasi tikus pun juga beda. Yang masih pada saat umur yang 16 hari itu kan masih kecil kan. Jadi cukup kita dislokasi leher dan kepalanya tikus udah mati. Wow. Berarti tidak ada cara menggorok atau itu ya ini dalam etika untuk animal. Kita sebisa mungkin meminimalisir pain animal juga. Dan karena juga, kalau kita goroknya itu kan pasti mereka in pain jadi. Iya. Terus kalau yang 24 hari? Oh itu lain lagi tekniknya. Jadi ekornya karena udah gede ya? Karena udah gede terus mereka udah aktif kan lari-lari. Okay. Jadi pakai pinset, lehernya ditekan, terus ini ekornya ditarik ke atas. Jadi dislokasi leher juga. Oke, dislokasi leher tapi dengan cara ekor yang dipegang. Beda dengan ketika waktu di awal masih kecil. Leher ditahan pakai pinset, ekornya dipegang, ditarik ke atas. Tapi ngambil matanya dengan cara yang sama. Terus mata-mata itu apanya yang diamati akhirnya? Jadi kita mengamati retina. Jadi di mata itu ada 3 lapisan dasar. Yang pertama namanya sklera, jadi yang warna putih ini. Di dalamnya lagi dalam sklera ada kita sebut koroid, itu lapisan pembuluh darah. Terus yang kerucut-kerucut mana? Apa yang kerucut? Kayaknya ada sel kerucut kan? Nah itu di belakang koroid ada retina. Retina itu adalah berisi saraf. Saraf yang menyambungkan kita punya persepsi terhadap cahaya, dunia luar, cahaya diteruskan melalui dia punya saraf optik sampai ke otak. Itulah mengapa kita bisa melihat, mengapa kita bisa itu yang disebut sel kerucut kan. Karena kalau kita gambar mata kan selalu kalau pelajaran mata terus ada yang gitu-gitu loh bentuknya. Oh, bukan, itu lain lagi, Mbak. Itu bukan. Itu yang kerucut ini. Itu untuk daya akomodasi lensa. Oke. Jadi cahaya masuk, kalau lensa kita normal, dia akan jatuhnya pas di retina. Tapi kalau mata kita misalkan minus plus, itu kan lensanya akan lebih cembung atau lebih cekung. Nah, maka kita pasang lensa supaya kerucutnya itu tetap jatuh di retina. Tapi dalam retina ada juga namanya sel kerucut. Oh, ada juga. Tak kira bentuk sel kerucut itu adalah yang sesuai dengan gambar mata, bukannya. Oke, kembali lagi. Terus mata diamati adalah retinanya. Jadi untuk kasus tikus-tikus yang genetically binding yang kita pakai ini, dia yang terjadi proses degenerasi atau proses kematian sel itu adalah sel-sel batang sebenarnya. Sel yang memungkinkan kita untuk melihat di daerah-daerah di kondisi gelap, di malam hari, di lampu dim. Nah itu adalah sel yang mati. Sel batang ya. Itu adalah sel-sel yang mati secara progresif di tikus kita. Sementara sel kerucut adalah sel yang membuat kita bisa melihat di terang, bisa melihat warna, membedakan warna.
Nah, kebetulan di tikus kita sel tersebut juga ikut mati, tapi dalam waktu yang agak lama. Jadi duluan sel batang mati, lebih duluan dia tidak bisa melihat gelap jadinya. Nah, jadi mutasi gen ini menyebabkan ya matinya sel-sel batang itu lebih cepat. Terus dengan pemberian obat. Dengan pemberian obat, kita harap sel-sel yang belum terjadi proses degeneratif itu bisa dipertahankan. Jadi sel batangnya nggak mati, sel kerucutnya nggak mati gitu. Jadi gini, karena kita tahu bahwa mutasi gen ini adalah yang menyerang sel batang, berarti fokus utama kita adalah bukan sel batang dong. Karena kalau ya mutasi kita nggak bisa apain. Namanya mutasi gen cuma bisa diterapi oleh terapi gen. Which is ya kita babak lagi gen. Dan di situ di gen itu kalian sudah memodifikasi sel batangnya, gitu kan? Karena kan kamu bilang kamu sudah melakukan perubahan di mutasinya itu kepada sel batang. Jadi mutasi itu adalah mutasi yang gen yang membawa mutasi yang mengefekkan terjadi regenerasi proses kematian secara progresif pada sel batang. Jadi itu adalah ya kelainan genetik yang dibawa dari sononya. Yang kita nggak bisa apa-apain soal itu. Sehingga yang fokus kita adalah preserve atau mempreservasi dia punya sel-sel kerucut. Jadi obat itu akhirnya mengobati sel kerucut gitu kan? Jadi akhirnya kita temukan hasil yang kita dapat di project ini. Jadi obat yang kita kasih pada dosis tertentu, dia bisa mempertahankan sel-sel kerucut tidak mati. Karena secara teori di retina itu kan kalau sel batang udah mati, meskipun sel kerucut tidak terpengaruhi secara genetik, dia juga akan mati seiring dengan matinya sel batang. Karena mereka berhubungan satu sama lain gitu. Dia ini kayak dependent sama sel batang. Jadi fokus kita ya, kalaupun memang kita bisa mempertahankan sel kerucut itu, berarti ada kemungkinan kita bisa mempertahankan juga si sel-sel batang yang masih kebetulan belum mencapai dia punya titik kematian di titik tertentu. Artinya si obat ini tidak akan mampu mengobati kelainan gen, artinya tidak bisa mengobati kerusakan sel batang. Mengobati tidak bisa. Dia mempertahankan. Karena yang bisa mengobati kelainan mutasi gen ini adalah cuma terapi gen. Terus akhirnya compare dengan yang kontrol. Apanya? Si tikus kontrol dengan yang disuntik. Maksudnya tikus yang tidak diberikan wild. Kalau wild type yang namanya wild type dia pasti normal semua. Tapi kamu sempat membunuh yang wild type tikus juga? Pasti. Untuk ngambil jadi matanya. Wild type ini dia cuma sebatas variabel kontrol lah ya. Kita sebutnya juga bukan kontrol sih, tapi ya betul-betul dia cuma ada di situ buat betul-betul membandingkan si yang tidak diberikan perlakuan sama sekali dibandingkan yang diberikan perlakuan. Karena yang kontrol dia kan tidak terjadi mutasi gen, jadi dia punya retina pasti tebal kan mbak, semua tebal. Dibandingkan dengan yang tikus yang sudah dikasih perubahan gen, yang mutasi gen, dia dalam 25 hari aja dia udah kayak tipis banget dia punya retina. Nah dibandingkan dengan yang kita berikan pengobatan, dia ada penambahan sedikit. Tapi penambahan ini tetap tidak comparable dengan si tikus kontrol, yang normal. karena ini pasti normal banget. Sementara ini sudah tidak normal tapi berusaha dinormalkan. Ya tetap nggak akan normal. Ivan mau dikasih apakah di proyekmu itu tidak ada penambahan dosis supaya biar dia lebih tebal lebih lama atau apa? Itu yang saya usulkan ke supervisor, cuman karena kita punya waktu nggak cukup, jadi nggak dilakuin. Jadi aku bilang gimana kalau misalkan kita tingkatkan dosis, or gimana kalau kita misalkan lakukan multiple injection, bukan cuma satu kali. Apakah akan ada perubahan? Ya we'll see, karena itu maybe future. In total how many mice dan yang kamu akhirnya hampir 70-an ya. 70-an ya? Kayak kamu dulu ngomong ratusan itu apa ya bro? Apa ratusan? Bukan kamu ya? aku lupa berarti. Aku ingat ada seorang yang pernah aku cerita kayak aku tanya risetnya terus kayak hampir 200 sampel gitu. Jadi tapi bukan kamu ya, kalau kamu in total paling cuma 70 karena aku tikus 70 gitu ya? Berarti 70 tikus, satu tikus 2 mata, 70 pasang ya, 140 mata aku teliti. Jadi yang kamu teliti akhirnya apa? Kamu foto ronsen dengan mikroskop itu ya yang kamu foto ya dengan warna-warna, akhirnya bisa kelihatan warna-warna. Jadi mata diambil, terus kita section, kita cuma ambil section itu slice ya? Di slice. Jadi bukan diseksi dulu, kita bedah dulu dia punya mata, sehingga yang kita peroleh di akhir cuma adalah retinanya yang berbentuk kayak mangkok ini. Nah, retina yang berbentuk mangkok itu kita nanti. Jadi bentuk mangkok kayak kotak lens gitu ya? Iya, tapi dia betul-betul rapuh, dia kayak kulit bawang. Jadi salah gunting sedikit dia langsung akan flat. Kita nggak mau yang flat, kita mau yang begini bentuknya, supaya nanti pas di slice dia kayak bentuk C.
Oke. Ya, jadi ya itu. Jadi retina di frozen pakai liquid nitrogen, di slice setipis mungkin 14 mikron. Nanti dilihat di bawah mikroskop diwarnai dulu, di mana staining, baru dilihat di mikroskop. Terus yang gambar-gambar yang kamu tampilin itu mikroskop khusus ya, karena harus di dalam gelap gitu ya. Karena gara-gara biar pengen lihat apanya sih, Cak? Jadi kita lihat ini sel kerucut sel batangnya. Sel kerucut sel morfologi dari retinanya itu. Sel-sel itu kenapa bentuknya kayak ini ya? Kayak grafik yang random atau irregular grafik gitu ya? Bukan grafik sih, Mbak. Enggak, maksudnya tahu nggak, aku ngelihat gambar kerucutmu tuh kayak gambar yang kamu mikroskop tuh kayak gini gitu dengan. Karena emang dia susunannya ya kayak sisir. Jadi kayak ini base dari retina, dia selnya kayak gini. Pantesan ya bentuknya jadi kayak gitu. Terus akhirnya kesimpulannya itu berarti ya bahwa dengan diberikannya ini, kesimpulannya dengan pemberian dosis tertentu si obat ini dia bisa mempertahankan atau preserve cone yang kerucut, cone photoreceptors, jadi namanya sel photoreseptor pada time point 16 dan 24 hari. Apakah tidak ada tikus yang memang dibiarkan sampai dia hidup sekian lama selain 16 hari? Di proyekku nggak ada, tapi project student lain ada sampai 60 hari, tapi mereka nggak diberikan obat, cuman dilihat saja proses degenerasi retinanya sampai sejauh mana. Jadi habis dikasih yang breeding mutasi yang sudah bermutasi yang memiliki sel progresif si sel batang itu yang dilihat terus gitu sampai 60 hari. Berarti memang benar menipis terus ya? Menipis terus sampai dia betul-betul habis, sampai dia betul-betul buta. Jadi kita ibaratkan kalau di manusia ya, kita sudah hilang sel batang secara total. Kita tuh udah nggak bisa melihat. Jadi susunan sel kerucut sel batang di retina manusia itu, kita punya sel batang sel kerucut, dia dominasinya di sentral. Makanya kita bisa melihat visual acuity itu betul-betul kalau kita fokus. Itu karena sel kerucut yang melihat cahaya itu ada di sentral mata kita. Sementara di lapisan perifer di luar retina itu adalah kebanyakan sel batang. Makanya kalau kita di ruangan gelap, kita melihat ke arah manapun kita masih bisa melihat kayak ujung-ujungnya itu punya objek. Meskipun kita nggak bisa lihat secara langsung ini objek apa. At least kita bisa melihat kita masih bisa lihat kayak dia punya secara samar kan. Itu karena edges, itu sel batang kita yang berfungsi di situ. I see. Jadi nanti apakah kesimpulan yang kamu dapetin ini sudah bisa diterapkan untuk manusia berarti? Belum bisa. Masih panjang ya ceritanya. Masih jauh, ini masih pilot study, masih starting point. Ini masih satu obat, masih satu dosis, masih pakai binatang tikus. Karena setelah tikus itu